Pemirsa, kita masih membahas mengenai hidayah dan Habib Ahmad Alkaf masih bersama saya di sini. Habib, kita sudah bahas mengenai macam-macam hidayah. Dari mulai hidayah yang kayaknya besar sekali, kalau buat saya besar sekali yang waktu kita lahir orang tua kita sudah muslim. Itu kan hidayah besar sekali, kita nggak bisa milih, dikasihlah sama Allah gitu ya. Sampai yang kecil-kecil banget yang tadi yang kayak sholat istikharah terus dijawab sama Allah dengan segala macam cara. Salah satunya barangkali atau teman kita menjawab sesuatu yang kita membuat yakin daripada A kita ambil B. Ya betul. Gitu ya. Itu kan semua hidayah sebetulnya. Betul. Nah, tapi saya jadi curang dengan hidayah kalau saya nggak bisa ngajak teman-teman saya di sini bertanya sama Habib. Kan saya nanya sama Habib, Habib jawab, itu kan hidayah buat saya sebetulnya. Allah, nah, ada Trias di sana, ada Vina juga. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh loh. Sebelum kita ke arah kesimpulan ya nanti ya. Berarti setiap kita ngertiinnya hidayah itu petunjuk jadi kalau misalnya ternyata kita nggak yakin ini hidayah apa enggak gitu, misalnya kayak saya belum dikasih putra putri gitu, jadi maksudnya ketika dikasih itu anak itu merupakan hidayah atau seperti apa itu? Ya, bagus sekali pertanyaan ini relevan. Kalau seandainya dikasih anak dikasih nanti kemudian dikasih, kita pertama kali kita cari hidayah itu harus kita cari, jangan kita nggak cari dengan usaha dengan amalan kita, dengan doa. Usaha itu bermacam-macam, usaha dengan olahraga, usaha dengan ke dokter, usaha dengan ini, yang penting yang halal, yang dibolehkan dalam Islam. Nah ini itu, selain itu berdoa kepada Allah, ini usaha. Kemudian dikasih, anak ini rezeki, pertama kali namanya rezeki. Rezeki itu jadi hidayah atau tidak, tergantung kitanya. Kalau anak itu kita didik, anak itu sebelum kita didik kita lihat, subhanallah, melihat anak, masya Allah, kehebatannya anak kecil bisa begini, hebat begitu luar biasa, mengingatkan ibunya dan ayahnya, ya Allah saya bangun malam demi anak tidak capek, 10 kali saya bangun malam, nyusui anak, bersihin kotoran anak, masya Allah, tapi dengan senang hati, ingat dulu ibu saya begini, dulu ayah saya begini, ini hidayah besar untuk kita. Kalau kita renungi anak itu, subhanallah, ketika kita memberi makan, bangun malam berapa kali ibu bangun malam demi untuk anak, nggak ada merasa capek, nggak ada ngeluh. Ingat, subhanallah, dulu ibu saya begini, ayah saya, ya Allah, suaminya bangun cari itu uang. Jadi hidayah luar biasa. Tapi ini bisa juga kebalikan bisa keterlaluan kita dengan anak, sampai akhirnya sholat kita tinggalkan, sampai kita jaga anak, ketawa luar biasa takut, luar biasa sedikit-sedikit dokter, nggak ada minta sama Allah sama sekali, percaya kepada dokter lebih daripada Allah, percaya anak harus begini, masa depan dia bagaimana, uangnya, simpenannya, ininya, nggak ada tawakal kepada Allah, akhirnya jadi musibah, ini anak bukan hidayah. Ya, gak bisa. Jadi jelas ya Vin ya. Nah, yang pasti usaha sih usaha aja terus. Bagaimana mengejar hidayah, bagaimana menggapai hidayah. Sampai nanti kita dapat kesimpulan juga. Semua yang kita bicarakan mengenai hidayah ini ya Habib ya, larinya kemana nanti ya. Bagaimana mengejarnya dulu deh. Gitu kan? Tadi dikatakan macam-macamnya hidayah tuh, ada hidayah ilham, fitri, ada hidayah akal, ada hidayah hawas. Hawas itu panca indera. Diberi oleh Allah mata, telinga, pendengaran. Gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Gimana? Gunakan hidung untuk mencium yang diridhoi oleh Allah. Telinga untuk mendengarkan yang diridhoi oleh Allah. Mulut berbicara untuk berbicara yang diridhoi oleh Allah. Ini syariat tadi yang kita katakan. Nah ini semuanya dipakai, insya Allah nanti akan dapat hidayah yang paling besar, hidayah taufik yang terakhir. Apa itu hidayah taufik? Taufik itu adalah hak veto Allah satu-satunya. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu selalu langkah kita ini benar. Atau kalau tidak benar, cepat-cepat dibimbing oleh Allah. Mau nikah nggak jadi, sudah 10 tahun kenalan, pacaran, nggak jadi. Ya Allah, sedih luar biasa, sudah ini rugi berapa, sudah ngasih hadiah banyak ini itu. Kata Allah, jangan, kalau jadi istri kamu nanti jadi musibah ini orang. Ternyata setelah 5 tahun dengar istri itu, ternyata begini. Alhamdulillah nggak jadi sama dia. Begitu juga istri kepada suami. Baik. Iya, nah ini hidayah semuanya, makanya selalu kita minta sama Allah. Jadi pemirsa, terima kasih banyak buat perhatian Anda. Mudah-mudahan hari ini terbuka semua ilmu kita mengenai hidayah dan bagaimana mengejar hidayah. Walaupun belum tentu orang yang mengejar lebih kencang dia akan duluan dapat hidayah, tapi selalu
husnuzon kepada Allah karena Nah, Allah itu akan memberikan kuncinya. yang terbaik untuk kita. Ya. Terima kasih banyak untuk Habib Amin, ya. amin. Kemudian juga Trias terima kasih, Vina terima kasih, Risha terima kasih. Saksikan butiran ilmu hasanah para pencari ilmu agama. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu sorga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya kita memasukinya? Pintu sorga, betapa rindunya kami menemukan jalanmu. Susah payah selalu pintu sorga. Pintu sorga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya kita memasukinya? Pintu sorga, betapa rindunya kami